Halo guys, selamat datang kembali di channel yang intronya gonta-ganti mulu ya. Jadi ini aku lagi perjalanan ke Magelang ya, dan kita mau bahas apa hari ini ya? Buat kalian ya guys ya, yang masih belum punya motor listrik dan kepikiran pengen beli motor listrik ya, aku sarankan sebaiknya jangan gegabah guys, karena ada beberapa hal yang seandainya tuh apa ya, perlu kalian tahu gitu ya. Dan aku tuh sempat nyesel gitu. Kenapa aku nggak lebih tahu lebih dulu sebelum aku beli motor ini? Jadi apa aja itu guys ya, simak terus video ini. Anjay, udah kayak YouTuber belum? Oke, jadi akhir-akhir ini kan emang pemerintah tuh kayak lagi gencar gitu ya, buat nyuruh rakyatnya untuk apa ya, pindah ke kendaraan listrik ya, sampai ada subsidinya tuh gede-gedean loh, 7 juta ini untuk motor listrik itu. Dan kalian tahu kan, begitu pemerintah ngeluarin subsidi motor listrik, ada banyak banget jenis dan merek motor listrik itu bermunculan. Sumpah, kita mau sebutin satu-satu nggak? Banyak banget loh, mulai dari apa ya, Alfa, Uwinfly, Polytron ini yang aku naikin, apalagi ada merek Solos, ada merek Yadea, ada merek apa lagi, Godea, merek apa lagi, banyak banget pokoknya motor listrik tuh. Pacific ya, ada Pacific juga, apalagi banyak banget. Tiba-tiba perusahaan-perusahaan yang nggak tahu itu muncul dari mana, tiba-tiba tuh bikin motor listrik gitu. Menurutku ya, perusahaan-perusahaan itu tuh cuman kayak apa ya, kayak pengen ngambil jatah subsidi doang gitu loh. Mereka tuh bikin motor listrik yang harganya tuh gila murah banget gitu ya, dan mungkin bikin kalian semua yang belum punya motor listrik kayak tertarik gitu. Anjir, motor di bawah 10 juta guys, bahkan ada motor di bawah 5 juta guys. Tapi saranku sebaiknya kalian tuh jangan beli motor listrik dulu sebelum kalian tahu tentang spesifikasi motor listrik. Mudah-mudahan setelah nonton video ini kalian nanti bisa tahu gitu, bisa memilih sendirilah motor listrik yang bagus dan yang cocok buat kalian tanpa harus tanya-tanya gitu ya. Nonton ini aja guys, tanya-tanya tuh capek guys ya. Itu Anoman cuy, salib dari kiri. Kalau tiba-tiba dia nengok, aku kaget banget pasti. Dia nggak akan tiba-tiba nengok kan. Anjay, Anoman guys. Gila. Kayaknya bakal ada acara ya. Oh, besok 17 Agustus by the way. Mungkin ada acara 17-an. Oke, spesifikasi pertama yang kalian perlu ketahui adalah soal baterai. Oke, baterai ini penting banget guys, karena baterai itu sebenarnya bisa dibilang komponen yang paling menentukan harga motor listrik kalian. Jadi, kalau kalian lihat ada motor listrik yang murah-murah di bawah 10 juta, itu sudah bisa aku pastikan baterainya adalah baterai jenis SLA. Ya, atau aki kering. Kalian tahu kan aki kering yang satu kotak 12 volt itu? Ya, itu aki kering yang ditumpuk-tumpuk gitu buat ngejalanin motor listriknya. Dan karena aki kering itu murah, itulah kenapa harga motornya jadi murah banget. Cuman hal yang perlu kalian ketahui adalah dengan baterai SLA itu, kalian perlu berpikir untuk menyiapkan budget lebih untuk upgrade baterai atau beli baterai SLA baru sekitar setahun kemudian. Kenapa? Karena baterai SLA itu kalau untuk motor listrik itu pemakaiannya itu nggak bisa jangka panjang guys. Jadi daripada kalian beli gitu, nah tapi baru dipakai setahun baterainya soak lagi, ya mending kalian upgrade baterai ke Life PO4. Itu adalah jenis baterai yang harusnya itu jadi standar di motor listrik. Ya nggak sih? Anjay, gila mepet banget itu tadi, sumpah kaget aku. Kenapa tiap aku mau bahas penting ada yang mengganggu guys, aku jadi lupa kan. Jadi baterai Life PO4 itu punya karakteristik dimana dia tuh masa pakainya tuh bisa itu guys, bisa lebih lama dan lebih tangguh gitu ya. Baterai Life PO4 itu juga punya fitur yang namanya fast charging. Baterai SLA yang ada di motor-motor murah itu biasanya dia nggak ada fast chargingnya. Jadi kalau kalian mau pakai ya kalian harus cas dulu sekitar 6 jam 7 jam ya. Tapi untuk baterai Life PO4 itu dia bisa di fast charging. Tentunya kalian harus beli fast charger juga, yang tentunya itu nambah anggaran lagi. Itulah kenapa motor dengan baterai Life PO4 itu harganya pasti di atas 15 deh, di atas 16 itu udah pasti. Jadi motor-motor listrik itu kalau kalian lihat yang harganya 15 juta ke atas, itu udah dipastikan baterainya Life PO4. Walaupun ada juga sih yang SLA sih. Jadi sebelum kalian beli motor, sebaiknya kalian lihat dulu jenis baterainya apa, itu penting banget. Kalau SLA, kalian harus siap-siap lagi, dalam setahun harus nabung untuk upgrade baterai atau beli baterai lagi. Dan baterai SLA itu dia tuh performanya tuh nggak bisa terus-terusan bagus gitu loh. Misal ya, kalau lagi full dipakai apa ya, dipakai ngebut itu enak gitu, tenaga motornya ada. Tapi ketika dia mulai lowbat itu bakal mulai ngempos gitu, tiba-tiba gasnya putus-putus atau lemes gimana gitu. Sementara lithium
iron phosphate itu ya, dia stabil guys, dia stabil. Cuman jeleknya ya, ini aku kasih tahu jeleknya baterai Live PO4 ya. Kasih tahu jeleknya nih, biar kita nggak cuman bahas bagusnya aja ya. Jeleknya baterai Live PO4 ya, jumlah persentase baterai itu nggak bisa jadi patokan. Kenapa aku bilang gitu? Karena persentase baterainya itu tergantung kesehatan baterai. Jadi kalau kesehatan baterainya itu udah menurun, misal udah kalian pakai selama mungkin ketahuannya setelah dipakai selama 2 tahun, 3 tahun. Kalau bagus mungkin bisa sampai 5 tahun ya. Jadi kalau performa baterainya udah menurun, itu persenannya tuh bisa turunnya tuh tiba-tiba set gitu, banyak. Jadi ada kekurangannya masing-masing lah ya, bisa aku bilang. Bentar, ini 5 detik lagi berangkat guys. Cuman ya kalau dari segi kenyamanan ya, kesempurnaan, segi apa lagi anjir. Ya mending kalian pakai baterai Live PO4 ya. Oh, ini tinggal lurus tau, nggak harus melewati bundaran ini dulu toh. Aku biasanya lewat situ guys, tapi sekarang aku lewat sini karena kata Google lebih deket yang ini. Karena kalau lewat sana nanti lewatnya lewat Magelang kota ya. Kalau di sini kita nggak bakal lewat kotanya. Bahas soal itu lagi tadi ya. Oh iya, udah itu aja soal baterai, perbedaan baterai Live PO4 sama SLA ya. Terus hal selanjutnya yang mungkin harus kalian ketahui adalah kalau dalam motor listrik tuh dikasih tahu ya, tegangan sama arusnya. Misal tegangannya 72 volt, terus arusnya itu 25 ampere hour ya. Itu artinya apa Bang Anjay? Itu sebenarnya udah dijelasin ya di sekolah ya. Di SMP mungkin udah dijelasin tentang listrik guys. Mungkin kalian gak memperhatikan aja. Jadi aku akan jelaskan lagi. Anjay, so pinter anjir. Gak bercanda ya. Aduh, ada macet dong. Ada truk Malang dong. Oke, jadi kalau kalian lihat ada baterai gitu atau jumlah volt sama ampere itu apa? Volt itu adalah tenaga yang bisa diberikan ke dinamonya guys, ke motornya atau ke BLDC juga ada yang nyebut ya. Itu adalah tenaga yang bisa dihasilkan oleh baterainya. Sementara kalau yang di belakangnya itu ampere hour itu bisa dibilang kapasitasnya ya. Jadi kalau ada tulisan 25 ampere hour, jadi baterai itu tuh kalau diperas sebanyak 25 ampere itu bisa bertahan selama 1 jam. Itu artinya guys ya. Jadi biasanya baterai 25 ampere hour itu bisa dipakai untuk jarak sekitar 60 sampai 70 kilo ya. Sementara kalau voltnya itu biasanya berpengaruh ke kecepatan sama tenaga motor gitu. Biasanya kalau 72 volt tuh harusnya ya, kalau BLDC-nya pakai yang 3000 watt itu bisa lari 90, 80, 90, 72 volt. Kalau untuk 60 volt mungkin jalannya sekitar 60-70 ya. Jadi biasanya volt itu ngaruh ke kecepatan sama tenaga motor. Sementara kalau yang ampere hour itu adalah biasanya berpengaruh ke jarak tempuh atau ke seberapa jauh kita bisa pakai motornya ya. Jadi itu perlu kalian lihat lagi ya. Jadi jarak tempuh itu sebenarnya dari situ. Tapi biasanya di iklan udah di itu sih, udah dikasih tahu. Oh, bisa menempuh 60 km, 70 km. Tapi disclaimer dulu ya. Itu tergantung kondisi jalan juga dan beban yang dibawa. Jadi kalau semisal jalan yang kalian lewatin itu nanjak, itu biasanya konsumsi baterainya bisa 3 kali lipat. Kalau biasanya sekali nanjak, kalau di jalan normal cuma ngabisin baterai 1%, kalau di jalan nanjak tuh bisa ngabisin 2-3% guys. Tapi kan untungnya kalau motor listrik itu kalau turunan dia nggak pakai tenaga, dan di beberapa merek ada yang ngecas lagi gitu. Jadi ya kalian perlu tahu kondisi jalan dulu ya. Jadi jarak tempuh itu bisa lebih karena aku pernah di video sebelumnya aku pernah bikin kan. Fox S ini jarak tempuh cuma 70 kilo, tapi nyatanya aku pakai sampai 80 kilo bisa ya. Jadi itu karena jalannya aja, kondisi jalan juga berpengaruh guys. Dan itu dia guys kalau untuk masalah baterai ya. Jadi ingat ya, depannya itu yang volt itu berpengaruh ke tenaga yang bisa dihasilkan oleh baterai ya. Sementara kalau kapasitas yang ampere hour itu adalah kapasitasnya yang berpengaruh ke jarak tempuh. Kalian perlu lihat ya, sebenarnya SLA sama Live PO4 dia ada latihan militer anjir. Oke, udah itu aja. Terus yang kedua, hal yang perlu kalian perhatikan, spesifikasi yang perlu kalian perhatikan ketika beli motor listrik adalah BLDC guys. Jadi BLDC itu adalah singkatan dari BL-nya tuh brushless, D-nya nggak tahu ya, BLDC. Jadi soal BLDC itu biasanya adalah untuk tenaga dan kecepatan motor ya. Jadi kalau baterai itu yang bisa ngeluarin tenaganya. Jadi kayak mungkin baterai itu kayak bensin dan injeksinya mungkin ya. Sementara kalau BLDC itu kalau motor mesin semacam kayak piston sama apanya ya. Aku kurang tahu sih bagian-bagian dalam motor sistem kerjanya gimana. Tapi yang jelas BLDC itu ya dinamonya aja gitu. Biasanya pabrikan udah ngasih yang itu sih, settingannya udah pas sih. Jadi biasa kalau baterainya 72 volt itu biasanya dinamonya kalau nggak 2000 watt itu 3000 watt guys. Motor itu kuat atau nanjak atau enggak itu sebenarnya bergantung dari BLDC-nya guys, atau dinamonya. Jadi
Kalau jalan yang sering kalian lalu itu naik turun banyak tanjakan gitu, aku saranin itu minimal banget tuh 2000 watt guys. Cari yang 2000 watt ya, 2000 watt atau 3000 watt. Itu udah 3000 watt itu yang paling aman. 3000 watt itu paling aman, karena kalau kalian motornya itu baterainya cuma 800 watt ya, itu nggak ada bedanya sama sepeda listrik. Bentar aku mau nyalip dulu. Aman nggak bos, aman nggak bos? Nggak kelihatan. Busnya juga ngasih isyarat anjir. Tuh kan nggak aman. Ini busnya kurang baik hati nih, nggak ngasih isyarat nih. Anjir, itu ada motor apa anjir, keren. Motor anak pang. Ini depanku wibu guys, penggemar One Piece. Itu ada gantungan chopper tuh, tapi kenapa sambil ngerokok ya? Jangan di belakangnya, nggak enak banget. Kena abu rokoknya nanti. Kalau di konten motovlogger lain udah, woi jangan ngerokok lu, woi marah-marahin gitu. Kalau aku enggak lah, biarin aja lah. Orang egois tuh susah banget diomongin guys. Aku udah di tahap dimana kalau ada orang langgar peraturan ya biarin lah dia aja. Walaupun kadang ngerugiin juga gitu, kesel gitu ya. Tapi gimana lagi guys? Mereka itu otaknya nggak didesain untuk mencerna apa ya? Mencerna suatu kebenaran guys. Nah, jadi aku jadi lupa kan, jadi ngelantur. BLDC kalian perlu tahu ya. Jadi kalau kalian cuman dipakai untuk komplek gitu, jalan yang datar gitu, mungkin beli yang wattnya rendah itu tidak masalah. Dan apalagi ya mungkin ya. Itu aja sih. Oh ya, ini tambahan lagi nih buat kalian yang nggak tahu nih. Sebelum kalian sebelum kalian beli motor listrik, itu pastikan dulu rumah kalian tuh tegangannya kuat guys ya. Jadi kalau ini sih kayak yang harus kalian lihat tuh adalah itu spesifikasi chargernya gitu. Jadi sebenarnya cara ngitungnya tuh gampang sih guys. Kalian udah tahu kan, tadi aku bahas kalau charger kalau motor listrik tuh ada yang namanya tegangan sama arus ya. Tegangan tuh volt, arus itu ampere. Itu dikaliin aja gitu. Kayak misal ini kan 72, chargernya motor Foxes ini 72 volt, terus arusnya 5 ampere, itu dikaliin aja itu sekitar 400-an kalau nggak salah. Patung gajah, ih keren. Itu berarti dia bakalan makan konsumsi listrik sebanyak 400 watt ya. Balik lagi kita dari tadi itu anjir ke distract mulu bahas sesuatu. Kalau 10 ampere tuh kalau nggak salah sekitar 900 watt, pokoknya dikaliin aja dan pastikan listrik kalian listrik rumah kalian tuh kuat gitu. Jadi kalau listrik kalian 900 watt ya jangan beli motor yang chargernya di atas itu gitu. Udah gitu aja, simple. Jadi udah itu aja guys. Semoga video yang saya buat asal-asalan ini bisa memenuhi rasa penasaran kalian akan motor listrik, walaupun aku tidak yakin ya motor ini karena motovlog ini dibuat secara spontan. Jadi udah gitu aja guys. Makasih semuanya buat yang udah nonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.